Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-mab'uts rahmatan wa muhdah. Wa hakika ya habibi inna qalbi yatiru idza dzakartuka fi khayali fa kaifa idza ra'aitu bi ummi ra'si jamal al-husni fi ihda al-layali. Allahumma salli wa sallim ala dzalika al-mahbub alladhi tasilu bihi ila a'zamil marghub ila mahabbati 'allamil ghuyub. Wa sallallahu wa sallim ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Para pemirsa Jazbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin banyak yang bertanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghafalkan rukun Islam, dengan tertib yang sedemikian rupa, kemudian apakah tertib yang seperti itu hanya sekedar spontan begitu saja ya? Mungkin kita banyak bertanya apakah itu memang seperti itu atau adakah sebab yang lain. Nah, mungkin kita bisa memikirkan kembali, bertadabbur lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walaqad karramna bani Adam. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya anak Adam ini, manusia ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dibebani oleh hukum syariat. Salah satunya adalah rukun Islam yang 5. Ketika rukun Islam yang 5 itu dengan tertib yang sedemikian rupa, mari kita kaji dari satu persatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Seakan-akan sebelum kita memulai yang dimana kita sebut dengan ajaran Islam atau perintah yang dianjurkan oleh agama Islam, yaitu setelah syahadat, yaitu apa? Salat, zakat, puasa, dan haji. Kenapa pertama itu an tashhada an la ilaha illallah? Engkau memulai bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Seakan-akan sebelum Anda memulai pekerjaan Anda, sebelum Anda memulai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka hendaklah yang pertama kali kita tanamkan dalam diri sendiri ini adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, sehingga apa yang engkau perbuat setelah kesaksian engkau itu tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dari rukun yang pertama. Kemudian shalah, kemudian zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat. Seakan-akan perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Ketika Anda sudah diberitahukan oleh Allah bahwasanya jangan sampai berbuat suatu perbuatan itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini salat mengajarkan kita bahwasanya ini adalah ikatan antara silah bainal abdi wa rabbih, yaitu hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Maka jangan sampai sholat Anda itu menjadikan Anda lebih jauh daripada Allah. Makanya kalau misalnya di dalam Al-Quran itu dikatakan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, yaitu orang yang riya itu termasuk kategori orang yang lalai dalam sholatnya. Karena apa? Karena sholat yang dilakukan itu adalah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Kemudian setelah sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan membayar zakat. Seakan-akan setelah engkau memperbaiki hubungan engkau dengan Allah, hendaklah engkau memperbaiki hubunganmu sesama manusia. Jadi di sini kita diperintahkan untuk membayar zakat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita bahwasanya di dalam hak yang Allah berikan kepada kita itu ada hak milik orang lain. Jadi seperti itu, ada hak milik orang lain yang harus kita tunaikan. Karena apa? Karena ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita salurkan. Kemudian setelah kita diperintahkan untuk membayar zakat,
Kemudian ada perintah antasuma Ramadan, yaitu puasa Ramadan sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Masya Allah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobral pahala itu, jaza dan juga thawab, yaitu pahala itu Allah obral besar-besaran. Seakan-akan apa? Dari puasa ini kita belajar bahwasanya di ayat yang pertama kita mengatakan walaqad karramna bani Adam. Umat manusia itu sudah Allah muliakan. Jadi ketika Allah memuliakan manusia, maka amalan yang harus mereka kerjakan tentulah amalan yang mulia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajziyun bih. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali puasa. Dan aku yang sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat besarlah pahala ibadah puasa ini. Karena apa? Karena dengan puasa ini kita akan mengingat lagi diri kita bahwasanya kita ini benar-benar suci dan fitrah, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji, pergi ke Baitullahil Haram. Jadi yang perlu kita ingat kembali, ya, terutama rekan-rekan kami dan juga para pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya Islam ini terdiri daripada ritual dan juga spiritual. Ya, kalau ini ibarat dua mata uang. Satu uang yang memiliki dua sisi, depan dan belakang, gitu kan. Sekiranya uang 100.000, depannya gambar Soekarno-Hatta, belakangnya Patimura, otomatis kan kita bakal tertolak, gitu kan. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Uang kita akan tertolak, begitu juga hubungan kita antara ritual dan spiritual ini. Ketika ada sebuah ritual dalam Islam yang kosong dari nilai-nilai spiritual, maka akan tidak merasakan apa-apa dari amalan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi yang kita temukan sekarang, bahkan maling sendal di masjid pun ikut salat. Nah, karena apa? Karena adanya ritual tapi kosong daripada jiwa-jiwa spiritual. Akhirnya salatnya tidak mendatangkan pencegahan terhadap pekerjaan keji dan juga mungkar. Terus dengan haji apa sangkut pautnya, gitu kan? Haji Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan di bulan Zulhijjah. Nah, jadi sebelum bulan Zulhijjah kita ada bulan Zulqa'dah, Syawal dan juga Ramadan. Nah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan haram, yaitu bulan yang sangat mulia. Itu ada 4, yaitu Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kenapa kok Ramadan tidak masuk? Padahal kan Ramadan itu pahala Allah obral, gitu kan. Kenapa kok nggak masuk, gitu? Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita, mendidik kita bahwasanya dengan adanya momen bulan Ramadan, yaitu Allah obral pahala besar-besaran, kemudian adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam pengampunan dan atqun minan nar, katanya membebaskan hamba dari neraka. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita ketika nanti masuk di bulan Syawal, kita ibarat bayi yang baru dilahirkan, suci dari dosa dan kesalahan. Ketika kita masuk di bulan Syawal, kita disyariatkan untuk puasa 6 Syawal. Nah, bahkan dikatakan di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 Syawal, 6 hari setelah Syawal, kana kasiyamid dahr, seakan-akan dia itu beribadah selama 1 tahun full. Nah, jadi adanya momentum bulan Ramadan ke bulan Syawal itu ibarat tathhir bagi Bani Adam, yaitu bentuk pembersihan jiwa untuk anak Adam, untuk manusia. Jadi setelah manusia itu suci, setelah manusia itu bersih daripada adnas wal ajnas, sudah bersih daripada kotoran baik itu zahir maupun batin, baru masuk kepada bulan Zulqa'dah, yaitu bulan haram. Bahkan makanya kita jamaah haji Indonesia itu kadang berangkatnya bulan Zulqa'dah kebanyakan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita, jangan sampai Anda ini melengkapi rukun Islam Anda yang 5 sebelum Anda suci. Sebagaimana jangan sampai Anda melakukan sholat sebelum Anda melakukan wudhu. Jadi al-wasilah ta'khud hukmal maqasid namanya. Bahwasanya ketika tujuannya itu adalah haji itu suci, maka wasilah menuju haji itu juga wajib. Seakan-akan mana yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ketika misalnya kita sholat tanpa berwudu, wudu ketika kita ambil hukumnya sendiri itu adalah sunnah. Namun ketika wudu sebelum sholat, kalau sholat kita tidak sempurna dengan wudu, maka wudu hukumnya wajib. Nah,
Ibaratnya seperti itu. Seakan-akan di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan sitin min Syawal, yaitu 6 hari setelah Syawal. Seakan-akan setelah kita bersih di bulan Syawal, Zulqa'dah, kita akan berangkat ke Baitullahil Haram dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya ketika kita pergi ke Baitullahil Haram, itu kita ada hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan dan tabur, bahkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena orang kalau sudah suci, kalau sudah bersih, itu tidak akan pernah merasakan kerugian. Nah, jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita dari jiwa spiritual dan juga ritual, terutama di dalam haji. Karena di dalam bulan haji niki kita merasakan rukun Islam kita sudah sempurna. Jadi dalam artian ketika orang sudah pergi haji, ibarat sudah melengkapkan perintah itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mengajarkan kita di dalam haji itu, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu haji bila mampu. Nah, bukan berarti bila mampu di sini udah kita tidak mampu terus kita tidak berusaha, enggak. Jadi usaha kita untuk mentathir, untuk mensucikan diri itu ya berkesinambungan dengan tertib rukun Islam tadi. Jadi dari syahadah, jika muqaddimahnya sudah bagus, permulaannya sudah bagus, maka khitamnya pun akan bagus. Sebagaimana orang bijak mengatakan, kama bada'tum takhtatimun. Sebagaimana Anda memulai, maka disitulah Anda akan mengakhiri. Ketika Anda memulai dengan Ramadan Anda dengan hal-hal yang positif, maka insya Allah Ramadan Anda akan berakhir dengan hasil yang positif. Kemudian kalau misalnya kita lalai di bulan Ramadan, ada beberapa keterbatasan yang kita lakukan, sehingga mungkin ada beberapa pelanggaran kita di bulan Ramadan. Apakah tidak ada kesempatan untuk membenarkan itu semua? Oh tidak, jelas tidak. Maksudnya tidak dibenarkan tidak adanya kesempatan. Jadi masih ada kesempatan, karena apa? Tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Jadi kita punya kaidah bahwasanya sebuah kebaikan itu tidak ada kata terlambat. Jadi semumpung masih ada bulan Ramadan ini, fursah ya, kesempatan kita di bulan Ramadan ini. Jadi semoga dengan adanya usaha kita di bulan Ramadan, ijtihad, jihad kita di bulan Ramadan ini menjadikan wasilah kita ketika kita dipanggil ke Baitullahil Haram. Semoga kita semua diberikan rezeki untuk ziarah ke Baitullahil Haram. Jadi makanya kenapa orang haji itu dikatakan duyufur rahman. Karena di syariat kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga yaumul akhir, yaitu hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Nah, sedangkan Allah memiliki nama Al-Karim, yang maha mulia. Makanya orang pergi haji itu pulang-pulang menjadi mulia. Karena termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak orang, kalau kita takar dengan harta, berapa banyak orang yang banyak hartanya. Karena haji tidak hanya perihal harta, tapi perihal dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat dipanggilnya kita, seakan-akan kita dipanggil ke rahmatillah, dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita menjadikan diri kita ini siap untuk dipanggil oleh Allah Ta'ala, adanya momen-momen Ramadan, zakat, sholat, syahadat, dan lain sebagainya. Seakan-akan 4 rukun yang tadi itu mengajarkan kita bahwasanya kita ini akan siap menerima panggilan Allah. Seakan-akan kalau misalnya kita di rumah itu mendengar suara azan, azan itu disyariatkan agar kita itu siap menerima panggilan Allah, yaitu sholat menghadap Allah. Begitu juga puasa, kita diajarkan untuk kita siap terdidik dengan spiritual yang sudah terlatih dari syariat ini, sehingga kita itu siap untuk menerima apa yang disyariatkan oleh Allah ketika di bulan haji. Nah, jadi sampai sini mungkin jelas ya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mentertibkan hal-hal tersebut dengan tertib yang Masya Allah, ternyata tidak sembarangan, tidak spontan begitu saja, melainkan karena ada pelajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita, bahwasanya segala sesuatu itu haruslah melalui proses. Jadi tidak mungkin langsung to the point, gitu. Nggak mungkin kan. Jadi harus ada namanya proses memulai dari awal, memulai dari dasar. Karena kalau kita ingin menuju bintang, itu tidak akan mungkin bisa terlaksana kecuali melalui langkah pertama, yaitu tangga pertama. Kita tidak akan bisa menempuh perjalanan 1 mil kecuali dengan memulai dengan langkah pertama. Itulah proses yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita agar kita terkategori nanti yaitu hamba Allah yang ideal.
yaitu hamba Allah yang terkategori kembali dengan jiwa-jiwa yang tenang kembali kepada Allah. Jadi sehingga kita kembali kepada Allah, kita merasa nyaman, tenang, dan kita tidak takut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kita ketika kita mentaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Dan perlu kita ingat, innallaha la yukhliful mi'ad, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janji. Nah, jadi semoga dengan adanya muzakarah kita pada malam hari ini, kita dapat mengingatkan diri kita sendiri, terutama jamaah yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah. Semoga ini menjadi langkah pertama kita, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menggerakkan hati kita untuk bisa menyaksikan muzakarah ini, juga kita dapat menyaksikan Ka'batullahil Haram dan juga bisa menziarahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukupkan muzakarah kita pada saat yang berbahagia ini, dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, wa akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.